IPAS, kelas 6, semester 1, bab 1, makanan bergizi untuk kesehatan pencernaanmu. Pertemuan 1. Pada pertemuan ini, kita akan belajar mengenai hubungan antara makanan bergizi dengan kesehatan tubuh, serta mengenal awal mula proses pencernaan. Kandungan gizi yang dimiliki seporsi buah dan sayur jauh lebih lengkap dan beragam daripada kandungan gizi seporsi sereal. Buah dan sayur mengandung vitamin, mineral, serat, dan antioksidan. Sementara sereal umumnya tinggi kalori, lemak, gula, dan garam. 1. Kemana perginya makanan dalam tubuhmu? 2. Bagaimana makanan memengaruhi kehidupanmu? Perhatikan percakapan berikut. Ayah, kemarin kakak tidak makan seharian. Main gamenya terlalu seru kemarin, jadi lupa makan. Tapi aku masih kuat, tidak lemas sedikit pun. Badanmu perlu tenaga untuk beraktivitas. Kalau tidak ada makanan yang masuk, lama-kelamaan kamu akan lemas dan tidak bertenaga. Apakah kamu tahu mengapa kita memerlukan makanan? Ya, betul. Seperti halnya mesin yang memerlukan bahan bakar untuk bergerak, seperti itu juga kebutuhan manusia akan makanan. Makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia akan diolah tubuh dan digunakan sebagai sumber energi untuk aktivitas. Masih ingatkah kalian materi IPAS di kelas 4 mengenai jenis-jenis energi? Menurutmu, makanan yang telah dicerna termasuk ke dalam energi apa? Selanjutnya, siap-siap belajar. Di kelas 3, kamu sudah belajar mengenai berbagai jenis sumber energi. Seluruh aktivitas manusia memerlukan energi. Makanan merupakan salah satu sumber energi kimia yang diperlukan oleh tubuh. Sebelum belajar mengenai sistem pencernaan, perhatikan badanmu. Amati dan temukan organ luar apa saja yang termasuk ke dalam organ pencernaan. Lalu, bagaimana cara mereka bekerja? Salinlah tabel ketahui ingin, tahu pelajari, berikut ini di buku tugas. Isilah tabel tersebut dengan cara 1. Kolom pertama diisi dengan cara menuliskan semua hal yang kamu ketahui tentang sistem pencernaan. 2. Kolom kedua diisi dengan apa yang ingin kamu ketahui tentang sistem pencernaan. 3. Kolom ketiga akan kamu isi di akhir pembelajaran. Ketahui. Apa saja yang kamu ketahui tentang sistem pencernaan makanan? Ingin tahu. Apa saja yang ingin kamu ketahui tentang sistem pencernaan makanan? Pelajari. Apa yang sudah kamu pelajari mengenai pencernaan makanan? Berikutnya, A. Begini cara kerja sistem pencernaan. Makanmu cepat sekali. Apa tidak dikunyah? Dikunyah atau tidak, sama saja bukan? Akhirnya masuk perut kita dan kenyang. Hati-hati, selain ada kemungkinan tersedak, nanti makan jadi sulit tercerna dengan baik. Apakah kamu pernah membayangkan bagaimana perjalanan makanan yang dikonsumsi di dalam tubuhmu? Organ apa saja yang makanan tersebut lalui di dalam tubuhmu dan bagaimana proses yang terjadi di dalamnya? Proses pencernaan makanan merupakan sebuah proses panjang dan memerlukan waktu yang cukup lama. Sampai akhirnya, makanan dapat diserap sebagai nutrisi oleh tubuh. Dalam setiap organ, makanan mengalami proses yang beragam
dan memerlukan waktu yang bervariasi. Beberapa faktor yang memengaruhi antara lain jenis makanan yang dikonsumsi, jumlah makanan, kondisi kesehatan, dan aktivitas tubuh. Yuk kita cari tahu bersama melalui kegiatan berikut. Ayo mengamati. Manusia memerlukan makanan untuk tumbuh dan beraktivitas. Namun, tubuh kita tidak dapat menggunakannya secara langsung. Kita perlu mengolahnya terlebih dahulu, sehingga zat gizi yang terkandung di dalam makanan dapat diserap oleh tubuh. Makanan yang ada di hadapan kalian terlebih dahulu akan masuk ke mulut untuk dikunyah dan dihancurkan. Kemudian, memulai perjalanannya di dalam organ pencernaan kita. Untuk mengetahuinya, mari kita lakukan kegiatan berikut. Perhatikan instruksi berikut sebelum memulai penyelidikan. 1. Berkumpullah bersama kelompokmu, kemudian persiapkan alat dan bahan berikut. A. Roti, biskuit, buah, dan kacang. Jenis bahan makanan dapat disesuaikan dengan ketersediaan, namun yang digunakan teksturnya berbeda. B. Kantong plastik. C. Air hangat. D. Kertas. E. Stopwatch atau alat pengukur waktu lainnya. 2. Masukkan setiap bahan makanan yang akan diuji ke dalam kantong plastik. 3. Tambahkan air hangat, kemudian masukkan ke dalam setiap kantong plastik. 4. Ikat bagian ujung kantong plastik, kemudian remas-remas setiap bahan makanan yang akan diuji sampai teksturnya menjadi lembut selama kurang lebih 2 menit. 5. Setelah 2 menit, keluarkan semua bahan makanan dari kantong plastik dan amati teksturnya. 6. Tuliskan hasil pengamatan di buku catatanmu, kemudian diskusikan hasilnya bersama teman kelompok. 7. Sebagai pembanding, ambil dan kunyah salah satu bahan makanan tersebut, kemudian kunyah selama 10 detik. Rasakan apa tekstur makanan tersebut di dalam mulutmu. Selanjutnya, kunyah kembali selama 2 menit dan rasakan kembali teksturnya sekarang. Bandingkan tekstur keduanya. 8. Gunakan pertanyaan berikut untuk membantu memahami proses yang terjadi. A. Menurut kamu, mengapa kita penting mengunyah makanan? B. Sebaiknya makanan dikunyah sampai halus atau secukupnya? C. Apakah durasi mengunyah setiap jenis makanan itu sama? D. Menurutmu, apakah penting mengunyah makanan? 9. Tuliskan hasil pengamatan di buku catatanmu, kemudian diskusikan hasilnya bersama teman kelompok. Selanjutnya, ayo membaca. Bacalah teks berikut, tulis dalam buku catatanmu jawaban pertanyaan, apa yang terjadi di mulutmu saat kamu makan? Mulut, gerbang masuk makanan. Perhatikan gambar berikut. Mulut merupakan gerbang masuknya makanan ke dalam tubuh kita. Di mulut, makanan akan dicerna secara mekanik dengan bantuan gigi, lidah, dan air liur sampai lunak. Air liur mengandung suatu zat atau enzim yang dapat melunakkan makanan. Proses tersebut dapat mempermudah masuknya makanan ke organ pencernaan selanjutnya. Ayo menyelidiki. Setelah mengamati bagaimana makanan masuk ke dalam tubuh, yuk kita cari tahu organ apa saja yang terlibat pada sistem pencernaan. Apa yang terjadi di dalamnya? Ikutilah langkah-langkah berikut. 1. Berkumpullah bersama kelompok kalian. 2. Lakukanlah kegiatan telaah pustaka dari sumber yang telah disediakan gurumu di dalam kelas. Catatlah hal-hal penting yang kalian temukan mengenai sistem pencernaan makanan manusia di buku tugas. 3. Buatlah gambar tubuh manusia secara utuh pada kertas yang telah disediakan guru kalian agar lebih memudahkan. Kalian dapat membuat cetakan langsung dengan meminta teman kalian berbaring
di atas kertas atau karton dengan ukuran yang sesuai. 4. Lengkapi gambar tersebut mulai dari organ pencernaan yang terlihat dari luar, yaitu mulut. 5. Mintalah satu set gambar organ pencernaan yang lengkap kepada guru kalian. 6. Tempelkanlah secara berurutan organ-organ tersebut sehingga menjadi sistem pencernaan yang tepat urutannya, dan berilah label. Tebalkanlah dan beri warna agar terlihat berbeda. 7. Diskusikan hasil pencarian kalian mengenai alur pencernaan dari awal sampai akhir. Kemudian, tuliskan hasilnya di kertas sistem pencernaan yang kalian buat. 8. Presentasikan hasil pekerjaan kalian di depan kelas secara bergantian. Selanjutnya, ayo membaca. Bacalah teks berikut. Tulis dalam buku catatanmu. 1. Skema alur perjalanan makanan di dalam tubuh. 2. Perbedaan pencernaan mekanis dan kimiawi. Mengenal organ pencernaan manusia. Kalian tentu sudah mengetahui apa itu sistem pencernaan. Lebih mudahnya, organ pencernaan yaitu organ yang memproses makanan yang kita makan, mulai dari masuk ke mulut hingga menjadi tinja yang dikeluarkan melalui anus. Coba kita bayangkan betapa luar biasanya sistem pencernaan kita. Nasi, lauk pauk, dan buah yang kita makan melalui mulut berubah menjadi benda berwarna kuning kecoklatan yang disebut tinja. Hal ini terjadi karena makanan mengalami proses panjang dalam tubuh. Bayangkan kita akan jalan-jalan di saluran pencernaan. Kita akan mulai perjalanan di bagian paling atas, ibaratkan memasuki sebuah gua, dan akan mengalami perjalanan panjang. Yuk kita bahas satu persatu. Mulut. 1. Pintu masuknya makanan ke saluran pencernaan. 2. Di mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air liur. 3. Terjadi pencernaan mekanis, yaitu proses penghancuran makanan dengan bantuan gigi. 4. Terjadi pencernaan kimiawi, yaitu proses penghancuran makanan dengan bantuan air liur. 5. Lidah berfungsi untuk membantu mendorong makanan agar dapat ditelan masuk ke dalam kerongkongan. Selanjutnya, kerongkongan atau esofagus. 1. Saluran penghubung antara mulut dan lambung. 2. Bentuk seperti pipa elastis. 3. Makanan diremas dan didorong di dalam esofagus menuju lambung dengan gerakan peristaltik. Lambung. 1. Organ yang bentuknya menyerupai huruf J, terdapat di bagian kiri perut, tepat di bawah rongga dada. 2. Terjadi pencernaan mekanis, yaitu proses pencernaan dengan bantuan otot lambung. 3. Terjadi pencernaan kimiawi, yaitu proses pencernaan dengan bantuan enzim dan asam lambung. 4. Makanan diolah dan diubah menjadi kimus atau bubur makanan. 5. Memerlukan waktu 2-4 jam untuk proses pengosongan lambung dan mengirimkan kimus atau bubur makanan untuk menuju usus halus. 6. Hati dan empedu juga terlibat dalam proses pencernaan makanan. 7. Hati memproduksi empedu untuk mencerna lemak dan membantu penyerapan nutrisi. 8. Hati juga berfungsi untuk detoksifikasi racun. Selanjutnya, usus halus. 1. Organ pencernaan makanan terpanjang, yaitu kurang lebih 6 meter. 2. Proses pencampuran kimus atau bubur makanan dengan enzim pencernaan dari pankreas dan asam empedu. 3. Dinding usus halus menyerap sari-sari makanan dan siap diedarkan ke seluruh tubuh. Usus besar. 1. Panjangnya sekitar 1,5 meter. 2. Terjadi penyerapan air dan ion elektrolit dari sisa makanan yang tidak tercerna. 3.
tempat hidup mikroorganisme yang menguntungkan dan menjaga kesehatan pencernaan seperti Lactobacillus. Rektum. 1. Bagian akhir dari usus besar. 2. Tempat penyimpanan sementara ampas makanan atau tinja atau feses sebelum dikeluarkan dari dalam tubuh. Anus. 1. Bagian akhir dari sistem pencernaan. 2. Lubang untuk mengeluarkan tinja atau feses ke luar tubuh atau defekasi. Selanjutnya, ayo menyimpulkan. Kamu sudah selesai mempelajari organ sistem pencernaan makanan. Sebelum menyimpulkan, buatlah rangkuman hasil belajar di buku tugas. Rangkuman ini dapat kamu pelajari kembali nantinya. 1. Membuat rangkuman. Buat rangkuman dengan menjawab pertanyaan berikut. A. Tuliskan organ-organ yang terlibat dalam pencernaan. B. Tuliskan dengan menggunakan bahasamu proses-proses yang terjadi di dalamnya. 2. Membuat simpulan. Buatlah simpulan dari pembelajaran di topik A dengan menjawab pertanyaan berikut. Apa peran sistem pencernaan bagi manusia? Nah, dari pembelajaran ini, apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang telah disampaikan? Semoga kalian dapat memahami dengan baik pembelajaran yang sudah kita bahas kali ini. Rajinlah belajar dan tetap semangat ya!